Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, cangcingnya babe yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita di Musholla Al-Muttaqin. Saya biasanya kalau ngomong keras-keras ya, biar apa? Biar suara saya sampai ke kamera. Sekarang saya nggak perlu keras-keras lagi, karena saya sudah punya alat perekam sendiri ya. Hadirin yang dirahmati Allah, pernah dengar salah satu surat yang namanya surat Toha? Pernah dengar ya? Surat yang keberapakah? Surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya. Ini surat dibaca oleh siapa waktu itu? Oleh Umar ya. Dibaca oleh Umar, yang ketika setelah membaca, Umar masuk ke dalam Islam. Nah, yang akan saya sampaikan adalah ayat yang kedua. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi Al-Quran diturunkan kepada kita itu tidak atau bukan buat kita jadi susah. Al-Quran ini adalah petunjuk dan pedoman hidup. Berbeda ketika kita beli TV Cina. Beli TV Cina, apa yang terjadi? Dapat petunjuknya berbahasa Cina. Itu bikin mudah apa bikin susah? Bikin susah, ribet gitu. Baca apa? Udahlah, pasang-pasang aja, colok-colok aja. Sampai belum nyala sudah rusak duluan gitu kan. Nah, Al-Quran ini petunjuk dan pedoman hidup kita sebagai umat Islam, bukan untuk mempersusah, melainkan untuk mempermudah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada salah satu kisah diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya Aisyah, di samping Aisyah ada seorang wanita. Tentunya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pun bertanya, siapa ini wahai Aisyah? Kok ada di sini? Itu kan. Sayyidah Aisyah tidak menjawab beliau si Anu namanya, tidak, melainkan Siti Aisyah menyebutkan kebaikan akan ibadah yang temannya lakukan ini. Oh, dia tuh ibadahnya begini ya Rasulullah, wah mantap ibadah sholatnya dan sebagainya, luar biasa. Maka Rasulullah bukannya memuji, tetapi malah Rasulullah menegur wanita tersebut agar tidak melakukan seperti itu. Biasa saja beribadah. Sehebat apapun kita beribadah sampai semaksimal mungkin, Allah nggak akan bosan ngasih pahala kepada kita, tetapi nanti kita yang bosan sendiri dengan ibadah itu. Maka ibadah itu yang sedang-sedang saja. Kan ada lagunya. Lagu siapa itu? Yang sedang-sedang saja. Bagaimana, Bung Roma? Oke, nah itu ada lagunya. Dan ada pula 3 orang. Ya itulah. Saya nggak paham, Bung Roma. Lagu-lagu nggak paham. Ada pula ada 3 orang laki-laki. Datangnya bukan hanya ke Siti Aisyah, tetapi datang ke seluruh istri-istri Rasulullah. Ada 3 orang laki-laki datang ke istri-istri Rasulullah. Ngapain? Nanya, ibadah Rasulullah itu gimana sih? Seperti apa sih? Aku pengen ngikut, mungkin seperti itu kali ya. Pengen ngikut kehebatan Rasulullah dalam beribadah. Ternyata ketiga orang ini kecewa. Kenapa kecewa? Karena seluruh wanita, seluruh istri-istri Rasulullah
menjawab bahwasanya ibadah Rasulullah itu biasa-biasa saja. Maka mereka bertiga ngedumel, istilahnya ngedumel. Masa Rasulullah cuma ibadah begitu saja? Kayak saya dong. Semalam suntuk, seorang bilang, semalam suntuk saya hanya melakukan sholat, saya nggak tidur. Kata seorang laki-laki. Orang yang kedua bilang, oh saya itu puasa terus bertahun-tahun, saya nggak pernah makan, saya puasa terus. Oh, maunya bangga dengan ibadahnya. Dan satu lagi bilang, kalau saya nggak pernah mendekati wanita, maka saya seumur hidup tidak akan pernah menikah. Oh mantap. Buat apa? Buat ibadah, itu intinya. Intinya itu, mereka membanggakan itu. Itu menyampaikan ke seluruh istri-istri Rasulullah. Tentunya istri Rasulullah pun cerita ke Rasulullah. Maka Rasulullah datang ke tiga laki-laki ini dan menegur. Benarkah engkau yang mengatakan begini begitu? Benar ya Rasulullah. Aku ini, kata Rasulullah, di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa. Tetapi aku tidak melakukan seperti itu. Aku sholat, aku makan, aku tidur, aku ini itu dan sebagainya. Biasa saja. Kalau kalian tidak mengikuti apa yang aku lakukan, tidak mengikuti sunnahku, maka engkau bukan umatku. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam beribadah itu biasa-biasa saja. Nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Semalam suntuk ibadah biar besok dapat uang banyak. Ya nggak juga. Iya, pas besok paginya tidur, bukannya kerja itu kan. Gimana mau dapat duit banyak coba itu. Coba itu. Kan nggak lucu. Banyakan tidur malah. Nah, ini mengingatkan saya sendiri pula itu kan. Jadi dalam hal ibadah ternyata Islam itu tidak membebankan agar kita melakukan sesuatu tapi biasa-biasa saja. Ibadah apa coba di dalam Islam yang membebankan kita? Nggak ada. Nggak ada. Rasulullah hanya menyampaikan bahwasanya puasa sunnah yang paling bagus adalah puasa sunnah Daud. Sekarang puasa, besok enggak. Sekarang puasa, besok enggak. Rasulullah melakukan enggak? Enggak. Saya pun pernah melakukan itu. Kuat cuma 1 tahun. Ya. Itu pun termotivasi dengan salah satu siswa saya waktu saya ngajar di Madaniyah. Saya ngajar tentang puasa-puasa sunnah ini itu dan sebagainya. Ada salah satu anaknya cerdas, nyeplos. Pak, Bapak pernah puasa Daud enggak? Astagfirullahaladzim, iya ya. Bapak belum pernah puasa Daud, tapi ini adalah puasa sunnah yang paling bagus. Semenjak itu saya niat dalam hati saya mau puasa Daud. Niatnya pun mungkin sudah salah kali ya. Karena niatnya karena nggak mau kalah. Nggak mau kalah, masa saya buktikan dong, saya kan guru, saya kan harus kasih contoh. Iya. Ternyata salah, kuat 1 tahun. Alhamdulillah, sekarang nggak puasa lagi itu kan. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi memang dalam hal ibadah apapun kita biasa-biasa saja. Bahkan pernah satu ketika ada sahabat Rasulullah yang bikin musola di rumahnya. Musola di rumahnya, tempat sholat. Setiap kita bisa kan punya musola ya. Ini orang bikin musola dan dia tidak ngapa-ngapain kecuali ibadah di situ. Dan Rasul dikasih tahu maka suruh dibongkar itu musola dan agar berlaku seperti biasa saja. Waktunya pergi ke sekolah, waktunya pergi nyari uang. Waktunya ibadah, waktunya sholat Jumat. Tidak usah hanya karena kita pengen dekat dengan Allah, kita meninggalkan kewajiban kita sebagai orang tua. Kewajiban kita sebagai seorang suami, kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita sebagai anak dan sebagainya. Karena Islam itu mudah. Islam tidak menyusahkan. Maka karena Al-Quran ini adalah petunjuk dan pedoman hidup, maka kita mengacunya kepada Al-Quran. Gak ada di dalam Al-Quran yang menyusahkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga ini bisa kita jadikan renungan. Yang ibadah sudah getol ya, terus jangan terus down. Malas saya ibadah itu kan. Jangan, tapi harus diimbangi. Jangan sampai nanti kita bosan sendiri dengan ibadah kita. Itu pesan Rasulullah. Jangan sampai kita bosan dengan ibadah kita karena kita di luar dari kemampuan kita sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.